Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Oh, Kau megah bagiku. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, Amin. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Amin. Katakan lagi, hanya Kau yang layak. Ini hidup kami Tuhan, hanya kami mau persembahkan. Oh, sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang tinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Oh Yesus, Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung. Amin Tuhan, kemenanganku layak memerintah. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau yang layak Tuhan, Kau Raja mulia, Kau ajaib Tuhan. Oh, segala pujian, segala hormat. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang layak dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Yesus, Yesus Kaulah lagi ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak memerintah selamanya. Yesus, Yesus, yuk lagi ajaib, ajaib. Agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sama-sama yang terakhir kita katakan, Raja mulia. Disorak-sorai bagi Yesus, ajaib Kau Tuhan.
Sebab Kau ajaib Tuhan dalam hidup kami bersyukur. Segala yang Kau kerjakan membuat kami kagum Tuhan. Waktu kami lihat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau semakin mengenal Engkau dalam hidup kami. Kami mau semakin mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami mau semakin mengenal Engkau. Kami mau tahu cara-Mu, kami mau tahu jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Bila katakan dengan kerinduan, Tuhan kami rindu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk. Mari dengan kerinduan yang lebih lagi katakan, Tuhan kami rindu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Kita katakan dengan segenap hati, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Beri sorak-sorai bagi Allah kita, yeay! Makasih Allahku yang luar biasa dahsyat, makasih. Kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus melekat dalam kasih-Mu. Kami terus ada di dalam kasih-Mu itu. Dan kami akan semakin mengenal lebih dalam lagi tentang Kau. Makasih Tuhanku. Berfirmanlah, berbicaralah. Kami sudah menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan.
Kami bersyukur, kami menikmati kehadiran di tempat ini. Berbicaralah bagi kami, berfirmanlah bagi kami. Ini saya Tuhan, urapi saya, berkati saya dalam nama Yesus. Dan saya menolak pekerjaan iblis yang tidak suka pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya tolak pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Yang ini berusaha merusak, menghancurkan benih-benih ilahi firman Tuhan hari ini disampaikan. Saya tidak izinkan pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih anugerah Allahku, Engkau yang memberkati kami semua. Dan kami, setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu boleh semakin mengenal tentang Engkau yang ada dalam hidup kami. Makasih Yesusku, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Kita masuk kepada mendengar firman Tuhan. Halo anak muda Tuhan, bersyukur setiap engkau boleh memiliki Yesus. Bersyukur setiap engkau boleh dipilih oleh Tuhan Yesus. Bersyukur setiap engkau kalau engkau ada, karena adalah kasih Tuhan yang besar dalam setiap hidupmu. Amin. Amin. Setiap engkau, hai engkau anak-anak muda, generasi yang luar biasa di hadapan Tuhan, generasi yang luar biasa di hari-hari ini. Engkau adalah pemuda-pemudi yang sangat dikasihi Tuhan. Yesus sangat mengasihi setiap engkau. Yesus sangat mengasihi engkau sehingga engkau ada dan engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau ada karena kenapa? Karena engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau ditebus oleh Tuhan. Engkau begitu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Engkau begitu sangat diperdulikan oleh Tuhan. Berarti setiap engkau adalah anak-anak muda yang begitu sangat dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sangat mengasihi setiap kau. Dan bukan hanya kita ditebus dosa kita. Dan bukan hanya kita diselamatkan. Dan bukan hanya kita tidak ada lagi dalam belenggu dosa. Dan bukan hanya kita ada dalam satu dunia kegelapan karena belenggu dosa. Tapi Yesus luar biasa kasihnya bagi setiap kita. Yuk kita buka firman Tuhan ya di Roma di Roma 3. Kita lihat Roma 3 ayat 17. Roma 3 ayat 17. Kita sama-sama baca. Roma 3 ayat 17. Salah ya? Roma 5. Salah lihat angka saya. Roma 5 ayat 17. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat di sini. Sebab dikatakan ini, jika oleh dosa satu orang, ya, dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Kita lihat ini. Sebab oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Dampak dari dosa, kejatuhan dosa, Adam. Dosa jadi berkuasa. Dosa jadi berkuasa oleh satu orang itu. Tapi bersyukur untuk Allah kita. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, ciptaannya itu, yang sudah ada dalam dosa, dalam maut itu. Yesus diberikan, maka kita sangat bersyukur dan bangga dengan Yesus. Maka di situ dikatakan, maka lebih benar lagi mereka, kita lihat itu, telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita lihat di sini. Akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus mati menyelamatkan kita dari dosa. Tapi bukan hanya diselamatkan.
Bukan. Yesus hadir, dia mati bukan kita menyelamatkan kita aja dari maut itu. Maut yang telah berkuasa atas semua orang. Maut yang telah berkuasa atas banyak anak-anak muda. Maut yang telah berkuasa banyak bagi anak-anak muda di hari-hari ini. Tapi Yesus bukan hanya menyelamatkan. Tapi kita lihat di situ. Maka lebih benar lagi mereka telah apa? Menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi oleh Yesus itu, oleh satu orang itu yang bernama Yesus Kristus, itu kan yang bawahnya kan? Oleh Yesus, oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus, apa yang terjadi? Menerima kelimpahan kasih karunia. Kita bukan hanya ditebus dari dosa, kita bukan hanya diselamatkan dari dosa. Seorang anak muda yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus dan berjalan mengikut Yesus, bukan hanya menerima keselamatan, tapi apa? Menerima kelimpahan kasih karunia. Bukan itu lagi. Bukan hanya satu itu menerima kelimpahan kasih karunia. Apalagi? Anugerah kebenaran. Menerima anugerah kebenaran. Itu dua. Setelah menerima kelimpahan kasih karunia, apalagi yang dia dapatkan? Anugerah kebenaran. Seseorang itu setelah tadinya di maut berkuasa atas anak muda ini. Tapi Yesus memberikannya bukan hanya keselamatan. Ditebus tadinya dia hidup dalam maut, tebus tapi apa? Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dia memiliki kebenaran, dia dituntun pada suatu kebenaran. Sehingga dia tahu, oh kayak gini ya Tuhan. Oh seperti ini Tuhan. Kebenaran yang membawa dia kepada kemerdekaan. Kebenaran yang membawa dia kepada suatu, melihat sesuatu dengan baik. Kebenaran yang membawa dia sehingga dia mengalami kemerdekaan. Dia memiliki sesuatu pengharapan, tujuan ke depan. Sekalipun anak muda ini, generasi ini, sebelumnya adalah kehidupannya parah, hidupnya rusak, hidupnya berantakan. Tapi bukan lagi menoleh melihat saya dulu seperti ini, tapi jadi berubah. Dia melihat kebenaran ada pada dia, sehingga dia bisa melihat, oh terima kasih Tuhan. Tetapi kalau anak muda tidak melihat ini, hidupnya akan biasa, terombang-ambing hanya biasa-biasa saja. Kalau dia sadar, saya sudah memiliki kasih karunia, ada kebenaran yang dia berikan bagi saya, akan saya terus nikmati itu. Yesusku bukan hanya mati bagi saya, Yesusku sudah ada dalam saya, berarti Yesusku akan terus mengajari saya. Dia akan berikan kebenaran dan Yesusku akan berbicara kepada saya, Yesusku akan menuntun saya. Dan di situ dia katakan yang poin 3, akan hidup dan berkuasa. Aduh luar biasa. Bukan hanya menerima kelimpahan kasih karunia, bukan hanya menerima anugerah kebenaran, tapi apa? Akan hidup dan berkuasa. Bukan anak muda ini lagi akan dikendalikan, tapi dia memiliki kuasa. Ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada dia. Oleh siapa sih? Oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Indah sekali. Bersyukur sekali punya Yesus. Saya lagi suka sekali membagikan firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10. Dapat firman Tuhan ini semakin kuat lagi. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, memburu dan binasakan. Si iblis datang itu untuk merusak, ingin mengacaukan, dibunuh, dibinasakan. Tadinya dia ingin mencuri pelan-pelan, tapi apa tujuannya, apa poinnya? Membinasakan. Dia tahu anak ini dulu hidupnya rusak, tapi sekarang dia sudah memiliki Yesus. Lalu iblis ingin berusaha mencegah, ingin merusak anak ini, seseorang ini. Supaya apa? Tidak ada di dalam ini. Karena iblis tahu, ada apa di dalam seseorang kalau memiliki Yesus? Mempunyai apa? Kehidupan yang disediakan Allah bagi dia. Ada anugerah kasih karunia yang berkelimpahan. Ada kebenaran nanti yang memimpin dia. Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha ingin membuat sesuatu merusak anak-anak Tuhan. Ingin merusak anak-anak muda. Ingin merusak generasi pada zaman ini. Tapi kalau dia tahu ada Yesus dalam dirinya. Yesus bukan hanya menyelamatkan hidupnya. Yesus bukan hanya mati untuk menebus dosa dia, menebus dia dari maut. Tapi apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup keselamatan. Apalagi mempunyai hidup segala kelimpahan. Ada sesuatu yang luar biasa
Yesus datang bukan hanya menyelamatkan kita lalu dia ada di sini lalu kita sudah punya keselamatan, tapi bilang, aku datang memberi hidup, memberi hidup supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai apa? Bukan hanya keselamatan aja, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia bisa memiliki otoritas. Iblis pergi engkau. Dia punya masalah, dia punya pengharapan ke depan. Saya pasti bisa keluar dari masalah ini Tuhan. Dari kenapa? Karena dia memiliki suatu pengenalan. Ada kasih karunia yang berkelimpahan, ada anugerah yang berkelimpahan. Dia tahu punya pengenalan akan Allah karena dia memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dia tahu kebenaran itu memimpin dia. Dia punya masalah, dia ada dalam suatu dosa, dia ada dalam suatu pencobaan, tapi dia tidak menjadi jatuh. Kenapa? Dia tahu Yesus dalam dirinya memberikan hidup demi segala kelimpahan. Ada suatu pengharapan, ada otoritas kuasa yang diberikan kepada dia. Tadi yang kita baca itu di Roma 5 itu. Bukan hanya dibawa kita pada suatu kebenaran, tapi ada kuasa. Setiap engkau anak-anak muda harus memegang ini. Yesus bukan hanya menyelamatkan engkau ada dalam dirimu, tapi engkau jangan izinkan iblis membelokkan jalanmu. Tadi waktu terima Yesus, ada yang layanin terima Yesus, acara apapun atau seseorang terima Yesus, lalu berjalan. Ada sesuatu dalam perjalanan. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi engkau, untuk engkau bisa melewati hal-hal apa yang sedang kau alami. Dan engkau sudah punya kebenaran. Makanya perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kebenaran inilah yang terus engkau pegang. Akhirnya engkau bisa berjalan. Dan Allah melihat. Perkataannya, engkau berharga di hadapanku. Dan mulia, aku mengasihi engkau. Aku mati bagi engkau. Bukan aku hanya mati bagi engkau, tapi aku ada di dalammu. Bukan hanya aku ada di dalammu, tapi aku juga menyertai engkau. Bukan hanya aku menyertai engkau, tapi engkau memiliki segala kelimpahan. Dia bilang. Kalau anak-anak muda mengenal Yesus yang ada dalam dirinya, dia akan bangga. Dia akan strong. Dia akan semangat ikut Tuhan. Dia akan berapi-api ikut Tuhan. Apa yang membuat dia seperti itu? Karena dia tahu siapa Yesusnya. Lalu bagaimana dong kalau ada masalah pencobaan? Nanti kita bahas. Paulus, seorang rasul, tidak ada yang begitu dibanggakan dalam diri dia. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan Paulus dalam diri dia. Tapi apa yang menjadi suatu kebanggaan Paulus di dalam diri dia sebagai seorang rasul? Hanyalah kasih karunia yang dia miliki itu. Kasih karunia Allah yang dia terimanya dari Tuhan. Indahnya seseorang kalau menyadari dia adalah karena kasih karunia Tuhan. Seperti yang tidak kita baca tadi di Roma 5 itu. Karena kasih karunia Tuhan. Paulus, apa sih yang menjadi kebanggaan dia, kemegahan dia? Adalah karena kasih karunia Tuhan. Yuk kita lihat Roma 5. Bukan di Roma 5, di 1 Korintus 15. Di 1 Korintus 15. Ya, kita lihat ayat 10. Tadi kita udah belajar tentang kasih karunia Allah. Berarti setiap engkau mari pahami, oleh karena dosa satu orang, maut telah berkuasa, tapi karena kasih karunia Allah, setiap engkau diselamatkan. Amin? Ya kan? Nah sekarang kita lihat ini ya, Paulus. Apa kata Paulus? Dia bilang gini, tetapi, kita lihat semua, karena kasih karunia Allah aku ada.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus bilang, kalau aku ada sekarang karena apa? Karena apa? Kasih karunia Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau saya ada saat ini, kata Paulus, adalah karena kasih karunia Allah. Setiap engkau juga ada adalah karena kasih karunia Allah. Amin. Amin. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kita tidak diselamatkan. Yesus tidak dia berikan bagi kita. Maut yang akan terus berkuasa atas hidup kita. Tapi karena kasih karunia Allah, ini Paulus ngomong. Dan Paulus ngomong apa? Ini yang pertama nih, poin pertama yang Paulus bilang apa? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, poin pertama. Poin kedua, dari perkataan Paulus ini di 1 Korintus 5:10. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Haleluya. Paulus sangat bersyukur dengan kasih karunia Allah itu, sehingga dia berkata, kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus tidak membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah itu dalam diri dia. Emangnya Paulus tidak memiliki masalah? Emangnya Paulus tidak memiliki suatu keadaan yang tidak baik? Memiliki, coba baca itu di Kisah Para Rasul, cerita tentang perjalanannya, pasti pada tahu. Tapi karena dia pengenalannya dengan Yesus, pengenalannya akan Allah sejak semula. Oh, kita mau tahu nih, sejak semula siapa sih Paulus itu? Lihat ayat 9. Baca ayat 9 itu. Lihat ayat 9, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Lihat. Karena aku adalah yang paling hina. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat. Dia tidak layak penganiaya jemaat. Sekarang coba nih, siapa setiap engkau sebelum terima Yesus? Siapa latar belakang hidupmu? Kayak apa hidup engkau? Bagaimana masa SD-mu, SMP-mu, SMA-mu? Gimana hidupmu? Bagaimana engkau dengan orang tuamu? Bagaimana engkau dengan lingkunganmu? Coba. Dan Paulus di sini bilang, dia penganiaya jemaat. Benar. Wah, pasti yang sudah baca di Kisah Para Rasul lihat. Tapi dalam suatu perjalanan hidupnya, Paulus ditangkap Tuhan, dipilih Tuhan. Dan Paulus menyadari, kalau dia adalah karena kasih karunia Allah. Paulus menyadari. Dan apa yang dia tahu bahwa saya ada adalah karena kasih karunia Allah. Sehingga apa? Dia tidak membuat sia-sia tentang kasih karunia Allah ini dalam hidup dia. Bahkan poin yang ketiga, kita lihat yang 1 Korintus 15:10 itu. Tadi dia ada karena kasih karunia Allah. Yang kedua, dia tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan Paulus? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Wow. Paulus tidak melihat situasi dan kondisi. Paulus tidak melihat bagaimana rekannya. Paulus tidak melihat bagaimana temannya. Paulus tidak melihat situasi. Tapi Paulus apa? Dia bekerja lebih keras daripada semua. Kenapa bisa melakukan itu? Bukan karena dia merasa hebat, dia bukan punya kehebatan. Dia merasa bukan, tapi apa? Dia lihat, kita lihat ya, poin yang paling bawah. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia bisa karena ada kasih karunia Allah yang menyertai Paulus. Dan setiap engkau juga, hai engkau anak-anak muda, kita ada, engkau ada, adalah karena kasih karunia Allah. Amin? Amin? Saya pernah berbicara kepada seorang mahasiswa. Dia memiliki masalah berat. Lalu apa saya sampaikan? Saya sampaikan bukan lagi menghibur, tapi saya menyampaikan apa yang saya dapat. Saya bilang gini, mau tahu kamu? Saya bilang, kamu ini di Samarinda bukan karena anak-anaknya kuliah, tapi ada kasih karunia Allah dalam hidupmu. Setelah kamu kuliah di Samarinda,
engkau memiliki keselamatan. Engkau menerima Yesus. Mengalir air mata. Engkau ke Samarinda, tujuan kuliah. Tapi Allah memilih engkau. Dan saya bilang, kamu sekarang sedang memiliki masalah. Kamu sekarang sedang memiliki pergumulan. Percaya, saya bilang. Engkau akan bisa melewatinya. Karena sudah ada Allah dalam dirimu. Dan ada kasih karunia Allah yang akan menyertai engkau. Amin. Kasih karunia Allah itu, ya, seseorang sedang memiliki masalah, kok bisa ya saya lalui ya? Kok bisa seperti ini ya? Itulah bukan kuat gagah kita, tapi karena ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Kita bisa mengalami yang tak mungkin itu bisa kita nikmati, kok bisa ya? Oh Tuhan, makasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Makanya Paulus tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu yang dianugerahkan kepada dia. Bahkan dia bilang, dia bekerja lebih keras daripada yang mereka semua. Seorang anak-anak muda juga, kalau dia menyadari tentang kasih karunia Allah yang ada pada dirinya, dia tidak akan terpengaruh. Kok seperti ini enggak? Dia akan tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah yang dalam dirinya. Dia akan semangat, dia akan terus. Aku mau terus bersama-Mu Tuhan. Bahkan aku ingin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Aku mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Kenapa? Dia nggak bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dia hanya ingin apa? Semakin mengenal dia dan akhirnya semakin menangkap apa maksud Tuhan dalam dirinya. Dan ini Paulus. Allah melihat hati Paulus sehingga dia boleh terus. Padahal bisa pekerjaan iblis bekerja atas dia. Tapi ada kekuatan terus dalam diri dia. Sekarang gini. Apa Paulus tidak memiliki pergumulan dan masalah? Saya mau sampaikan, hari-hari ini banyak orang sedang masuk dalam pencobaan. Hari-hari ini di seluruh dunia sedang ada dalam pencobaan. Masa-masa yang luar biasa sekali di hari-hari ini. Dan waktu saya baca, saya renungkan ini. Paulus bilang, dan kasih karunia Allah yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sekalipun Paulus mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami ujian, Paulus tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Dia terus bisa berusaha karena dia tahu ada kasih karunia Allah sama dia. Saya akan bisa menang karena saya adalah lebih pemenang. Karena Yesus ada dalam diri saya. Yesus menyertai saya. Akhirnya apa? Kasih karunia Allah terjadi sama Paulus. Dia bisa melewati apa yang dihadapinya. Ada pencobaan, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada banyak hal, ada singa-singa mungkin, ada banyak hal yang hadapi Paulus. Tapi dia bilang dia tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Padahal banyak yang dihadapi. Kenapa bisa? Karena Paulus terus memegang apa yang dia tahu tentang Allah, tentang Yesus. Bisa seseorang tadinya mengenal, tahu banyak firman Tuhan, mungkin bersaksi tentang firman Allah, mungkin bersaksi bahwa pernah dia diberkati Tuhan, tapi waktu ada masalah, ada pencobaan, langsung gugur, langsung jatuh, langsung tergeletak. Waktu ingin dibangunkan pun bisa susah dibangunkan. Padahal sudah tahu firman Allah, sudah memiliki kebenaran Allah, bahkan dia memiliki kasih karunia. Tapi apa, dibuat sia-sia semuanya. Bahkan mungkin untuk orang mengangkatnya begitu susah, jatuh tergeletak. Ada orang dalam keputusasaan, gampang putus asa, gampang menyerah. Karena kenapa? Dia tidak memiliki pengenalan akan Allah, dia tidak memiliki pengenalan lewat firman Allah, dia tidak terhubung dengan Allah, dia tidak mengasihi Yesus. Kalau dia mengasihi Yesus berbeda. Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Sakit, tapi karena dia mengasihi Yesus dilakukan. Firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Yang didengar dari ibadah, yang didengar dari hubungan pribadi dengan dia, dengan Tuhan. Bukan situasi yang menguasai dia, tapi dia kembali kuat. Kenapa? Masalah yang dihadapinya dia bilang, ada kekuatan. Lihat ya. Seseorang punya masalah, pergumulan yang berat. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia ada dalam masalah,
ada dalam pergumulan, seorang anak muda, mungkin seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang karyawan, memiliki masalah. Melihat keadaan itu dia tidak mampu. Tapi karena apa? Mengasihi Yesus dan dia menuruti perintah Tuhan. Kamu kuat, kata Tuhan. Kamu bisa terus percaya. Tapi kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak ada kekuatan. Tapi kenapa begini? Sudah lama saya hadapi kayak gini. Dia hanya masuk kepada kelemahan seperti sudah mau masuk, tidak memiliki pengharapan. Seperti seorang yang sudah masuk dalam keputusasaan, tapi berbeda. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Yang tadi jatuh tergeletak. Lalu ada seorang menguatkan, lihat, engkau sudah memiliki Yesus, engkau pasti bisa. Lalu dia ingat Yesus, iya ya, aku punya Yesus. Akhirnya dia bangkit berdiri. Ya, saya percaya. Kenapa dia kuat? Saya percaya saya pasti bisa. Si kakak mungkin dipeluk, tolong doakan saya kak, saya pasti bisa. Dia menuruti perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Itu apa? Bahwa dia akan ditolong oleh Tuhan. Bahwa dia akan, kalau kau berdoa, kalau kau memiliki hubungan dengan Tuhan, si kakak menyampaikan, iya, menuruti perintah Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia bangkit. Ada kekuatan baru, ada sukacita baru. Sehingga dia memiliki suatu pengharapan. Si iblis yang ingin menjatuhkan dia kalah. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan, supaya masuk dalam keputusasaan. Masuk tidak memiliki pengharapan. Tapi Yesus bilang, aku datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Akhirnya dia bangkit. Yes Tuhan, makasih Tuhan. Dan dia bisa menyanyi. Waktu dia ajak berdoa dan menyanyikan pujian, dia bisa mengangkat tangan. Memberi Tuhan, aku datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Ada suatu sukacita dan dia bisa kata, amin Tuhan, saya pasti bisa Tuhan, amin Tuhan. Padahal tadi sudah jatuh tergeletak, tapi bisa bangkit. Amin Tuhan, saya pasti bisa. Saya pasti bisa ke depan. Apa? Karena dia menuruti perintah Tuhan. Apa firman Tuhan yang dia dapat? Yesus dalam hidupnya, aku datang memberi hidup, memiliki keselamatan, diselamatkan oleh Yesus. Tapi bukan hanya hidup, dan memberikan segala kelimpahan. Seseorang punya pergumulan, seseorang punya masalah, dia akan terus bisa melihat ke depan karena dia tahu. Karena dia mengasihi menuruti perintah Tuhan. Yang paling saya suka sekali di hari-hari ini, dia ada memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Sehingga anak-anak muda bisa memiliki sesuatu spirit yang luar biasa, strong, memiliki semangat ke depan. Karena kenapa? Dia tahu memiliki Yesus, bahwa Yesus menyertai dia, ada kasih karunia Allah yang berada di dia. Semenjak dia terima Yesus, seperti Paulus tadi ngomong, dia ada karena kasih karunia Allah. Dan Paulus terus pegang itu, dan dia tidak melepaskan itu. Ada suatu keadaan, tapi dia tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Tetap Paulus strong. Anak-anak muda juga di hari-hari zaman ini, anak-anak muda di masa-masa ini, anak-anak muda akan bisa tetap strong. Karena kenapa? Dia tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah dalam diri dia. Anak-anak muda bukan yang langsung cepat putus asa, menyerah. Anak-anak muda yang tetap bisa memiliki suatu mimpi ke depan. Amin. Amin. Kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Kita lihat, yuk kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya mau sampaikan, hari-hari ini orang lagi banyak mengalami pencobaan. Hari-hari ini orang lagi banyak mengalami pencobaan. Dalam keluarga, lewat seseorang dalam hidup kita. Seseorang menyenggol kita dalam dunia pekerjaan, dalam ekonomi, dalam sesuatu keadaan kita di sini. Tapi di sini apa dikatakan tuh? Bukan begini kata-katanya. Bertahanlah engkau dalam pencobaan, bukan hanya itu, tapi apa? Berbahagialah orang yang apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dia mengalami suatu masalah, dia mengalami pencobaan, dia mengalami suatu ujian, dia mengalami suatu pergumulan yang berat. Tapi apa dikatakan?
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dia sebenarnya sedang ada masalah, tapi dia terus bertahan. Bebannya sebenarnya berat. Udah gak tahan, udah mampu menyerah. Sebenarnya udah hampir menyerah, tapi dia terus bertahan untuk kuat. Kenapa dia bisa bertahan? Kenapa bisa kuat tidak menyerah? Kenapa dia bisa bertahan terus dengan pencobaan yang sedang dialaminya? Kita kembali ingat tadi perkataan Paulus. Ada kasih karunia Allah sehingga dia boleh tetap bisa bertahan. Amin. Tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Dari mana dia bisa memperoleh kasih karunia itu? Karena dia punya pengenalan akan Yesus. Dia terhubung dengan Yesus. Dia mengasihi Yesus. Dia memiliki firman Yesus. Dan dia ada di Yohanes 14:15 itu. Kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan segala perintahku. Berat. Tapi Paulus tahu dia punya perkataan firman Allah. Dan waktu dia bertahan atas perkataan firman Allah yang dia dapat dari Yesus, daripada Allah. Akhirnya ada kasih karunia Allah. Dia bisa. Akhirnya tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Maka dia bilang, aku ada karena kasih karunia Allah. Dan lihat ini, orang yang sedang ada dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, yang poin kedua yang kan dibilang yang poin 1, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Dan sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, kalau sudah tahan uji, ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Siapa yang bertahan, ia akan menerima mahkota kehidupan. Walau kita memuji Tuhan sukacita, tetapi dalam kehidupan nyata sehari-hari kita bisa mengalami pencobaan. Kita bisa mengalami suatu keadaan yang tidak baik. Tetapi karena kita mengasihi Yesus, kita akan bisa bertahan. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Anak-anak muda akan kuat. Siapa memberi kekuatan? Engkaulah kekuatanku. Ada kasih karunia dalam diri dia sehingga bisa bertahan. Akhirnya anak muda ini akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa mengasihi Dia. Anak muda ini, generasi ini ada masalah yang dihadapi. Ada sesuatu yang pahit yang dialaminya. Ada situasi kondisi yang tidak enak dihadapinya. Tapi dia terus bertahan dengan firman Tuhan. Dan dia menang, bertahan. Dan dianugerahkan suatu mahkota dalam kehidupannya. Kita sekarang lihat di Wahyu 3. Saya sedang udah lama lagi suka membagikan firman Tuhan ini. Dan sekarang lihat di Wahyu 3. Ya. Kita lihat Wahyu 3 ayatnya yang 10. Wahyu 3 ayat 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya, lihat di sini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun melindungi engkau di hari-hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini akan datang dan hari-hari ini sedang terjadi pencobaan seluruh dunia. Kita sedang ada di zaman akhir. Banyak sekarang orang sedang mengalami sesuatu keadaan, kok seperti ini. Tapi lihat ya, pencobaan apapun yang terjadi atas seluruh dunia dan mungkin seseorang anak Tuhan mengalami, seorang pelajar, mahasiswa, karyawan, saya pun mengalaminya. Ada suatu pencobaan yang terjadi dalam diri dia, tapi dia apa di sini katakan? Karena dia menuruti firman Tuhan, dia tetap bertahan. Tetap kuat, karena ada kasih karunia dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia terus berjalan dengan iman. Apa katanya? Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh yang akan mencobai mereka yang diam di bumi. Kita sedang ada di zaman akhir hari ini. Ini dikatakan di Wahyu dan sedang terjadi di hari-hari ini. Udah disampaikan di kitab Wahyu, di Injil Wahyu. Akan terjadi.
Dikatakan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruhnya akan mencobai mereka yang diam di bumi. Dan ini sedang terjadi. Tapi apa? Kalau engkau menuruti firman-Ku, aku akan melindungi engkau. Makanya Paulus tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Paulus tidak langsung masuk dalam keputusasaan menyerah ada suatu keadaan. Tapi dia datang kepada siapa? Sejak awal dia terima Yesus. Bukan hanya menerima Yesus, tapi ada kasih karunia yang menyertai Paulus. Itu terus dipegang dia. Dan kasih karunia Allah yang terus menyertai dia. Ada apa-apa dia terhubung kepada Allah. Tapi kalau seseorang hanya dikuasai perasaannya, pikirannya, dia tidak akan bisa melihat bahwa ada kasih karunia Allah yang terus menyertai dia. Ada kekuatan untuk dia bisa melampaui setiap keadaan. Bukan dikuasai oleh apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkannya. Tapi dia bergerak, dia bertindak karena apa? Yang dapatkan dari Tuhan. Maka dia bilang, aku pun akan melindungi engkau. Anak-anak muda sekarang pasti akan bisa kuat. Seperti apapun pencobaan hari-hari ini, dia akan bisa. Amin. Amin. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena ada kasih karunia Allah dalam dirinya. Karena dia menuruti firman Allah. Saya sedang diberkati. Ya, ini orang lo buah, udah aku bagikan ini, tapi biar kalian juga dapat. Yuk kita buka Yakobus 1 ayat 11. Yakobus 1 ayat 12. Ya. Yakobus 1 ayat 12. Coba baca semuanya. 1, 2, 3. Keras. 1, 2, 3. Oke, jadi dia mengalami pencobaan, oke? Lalu dia tahan uji. Sekarang coba, pencobaan yang sedang kamu alami, adakah mengalami seperti 1 Petrus 3 ayat 9? Coba, 1 Petrus 3, ya 1 Petrus 3 ayat 9. Sekarang coba buka itu, pencobaan itu. 1 Petrus 3 ayat 9. Yo, siapa yang sedang mengalami pencobaan seperti ini? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya lagi suka ini, ya, saya suka sampaikan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya apa? Apa dikatakan? Apa? Hendaklah kamu memberkati. Bayangkan, udah dicaci maki, kita berkati. Riri, kalau kamu caci maki gimana? Gimana kalau kamu dicaci maki? Apa? Kita balas. Betul gak? Apalagi udah berbuat jahat. Membicarakan kita padahal kita gak seperti itu. Gimana kira-kira? Digosipin lagi. Bagaimana kira-kira? Pusing saya. Padahal dia tahu firman Tuhan. Kenapa gitu? Kita balas. Kalau itu anak Tuhan. Gimana kalau kita sedang mengalami pencobaan seperti ini? Kalau tadi pencobaan banyak, pergumulan dalam masalah. Tapi dalam pencobaan seperti ini, waktu diizinkan dalam pencobaan seperti ini, kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan bisa menjadi berkat. Karena untuk itulah engkau dipanggil untuk memberkati. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu berkati. Haleluya. Pencobaannya kayak gini, kau harus bertahan. Pencobaan yang kau dicaci maki, ini cacian makinya, dia omongin, kau harus bertahan. Tuhan, saya berkati dia, amin. Saya ampuni dia, amin, haleluya. Lega deh. Lalu si pencuri itu iblis bisik-bisikin. Kok kamu ampunin, berkati kan dia gini-gini. Iya ya, kenapa ya? Kan dia gini-gini. Iblis, enyak kau dalam nama Yesus. Kenapa dia bisa menolak? Aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ada kekuatan, amin. Aduh, luar biasa sekali kita punya Yesus. Hendaklah kamu memberkati. Lihat itu. Karena dikatakan untuk itulah kamu Karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk menjadi berkat. Amin.
Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, mencaci maki, kita balas caci maki. Karena kita bukan dipanggil untuk itu, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat dan memperoleh berkat. Amin. Ayat terakhir, kita kembali Wahyu 3 tadi. Ya, Wahyu 3 tadi kita itu. Orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima apa? Orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima apa? Menerima apa? Mahkota kehidupan ya. Orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Tapi sekarang lihat ini. Ayat 11. Oke, dari ayat 10 dah, 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti kita sudah diberikan mahkota, mahkota ini bisa diambil, betul gak? Tuhan Yesus kita akan datang, betul gak? Aku akan datang. Siapa di sini sedang suka menantikan Yesus? Orang yang senang dekat dengan Yesus, dia senang menantikan Yesus. Wow, sampai nangis padahal lagu pujiannya ramai. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku nangis bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Dia rinduin ketemu kan. Di dalam hubungan pribadi dia menikmati. Kalau aku ketemu langsung, aduh indahnya. Hadiratmu saja indah sekali Tuhan. Firmanmu saja indah sekali Tuhan. Lalu ketemu engkau. Untuk itu kita bangkit hari ini, hai generasi muda. Supaya di hari ini banyak generasi muda diselamatkan. Amin. Supaya hari-hari ini banyak anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar, karyawan-karyawan mengalami keselamatan. Kuat di dalam sesuatu keadaan yang sedang dihadapi di hari-hari ini. Kuat dalam suatu pencobaan yang dihadapi hari ini. Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan ini. Mungkin kalau saya tanya kita sudah pasti banyak di antara kita sedang mengalami pencobaan. Tapi setiap engkau yang sedang memiliki pergumulan, yang sedang ada dalam suatu keadaan yang tidak baik, engkau akan bisa bertahan dan menang karena engkau menuruti firman Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit di hari-hari ini. Banyak generasi diselamatkan. Dan sampai Yesus nanti datang, mahkotanya itu tidak seorang yang mengambil. Saya waktu merenung ayat ini, apa ya supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya merenung, apakah seseorang bisa kecewa dengan seseorang? Akhirnya kayak kecewa seseorang ini, namanya si A sedang kecewa kepada si B. Ya, waktu saya belajar firman Tuhan ini, si A kecewa dengan si B. Si A ini tadi semangat ikut Tuhan karena kecewa. Janganlah membalas caci maki dengan caci maki, tapi dia nggak bisa tahan. Akhirnya si B ini akhirnya merusak kehidupan si A ini, tidak lagi ikut Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya hidup dalam kekecewaan, akhirnya dalam kepahitan. Hidupnya tidak ada lagi pengharapan, dia tidak lagi menikmati. Aku datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Tidak lagi yang namanya pengampunan, tidak ada yang namanya kasih, tidak ada lagi yang punya pengharapan. Yang ada apakah? Suatu perkataan yang tidak baik keluar dari diri dia. Supaya tidak akhirnya seseorang ini dia tidak lagi memiliki mahkotanya tuh. Maka dia bilang, pegang, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Waktu kita bertahan dalam situasi keadaan, Tuhan memahkotai kita. Kita mengalami banyak hal pergumulan, kita tetap bertahan, Tuhan memahkotai kita. Tapi mari kita semua anak-anak muda, di hari-hari ini kita bangkit. Apapun yang kita sedang alami, kita punya Allah, punya Yesus. Kita terus dekat dengan Dia, terhubung dengan Dia. Ada kasih karunia Allah yang menyertai engkau. Ada keadaan apapun kita akan bisa melewatinya. Ada kasih karunia Allah. Karena kita dekat dengan Tuhan kita, karena kita terhubung dengan Dia. Dan itu waktu Dia datang segera, kita tetap memiliki mahkota itu. Kita tidak kehilangan mahkota itu. Maka doakan, kalau engkau punya teman-teman yang sedang mundur dari Tuhan, engkau ada di kanan komsel sedang tidak lagi semangat dalam komsel PA, doakan. Doakan. Kita sedang ada di masa-masa yang luar biasa hari ini. Yang tidak semangat lagi PA, komsel, pelayanan. Padahal dia tadi dipercayakan dalam satu pelayanan. Bisa enggak kita? Bisa.
Bukan karena kuat gagah dan hebat kita, tapi karena ada kasih karunia Allah yang berlimpah. Amin. Amin. Makanya kita tidak layak untuk sombong. Oh kan karena kita, enggak. Tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia Allah. Untuk itu, setiap engkau yang sedang di masalah, engkau bersyukur, engkau berkata, makasih Tuhan Yesus, engkau ada pada saya. Aku tidak sendiri, ada kasih karunia-Mu begitu melimpah dalam hidup saya. Dan bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan mengajari engkau, Tuhan akan menuntun engkau. Saya mau sampaikan berulang-ulang, jangan pernah merasa sendiri. Ada kasih karunia Allah menyertai engkau, dan itu yang juga terus dipegang Paulus. Sehingga dia tetap berusaha dan tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Pegang terus. Sehingga apapun keadaan, iblis tidak bisa mencoba mencolek engkau. Bahkan ingin mendekati engkau tidak bisa. Karena kenapa? Engkau memiliki apa? Satu pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Justru dia mendekat engkau tidak bisa, dia menyingkir. Kalaupun akhirnya mendekat, enggak perlu. Kalau sebelum dulu saya suka mengajar firman Tuhan di tempat ini apa? Beban dan dosa yang merintangi. Tapi sekarang, ibu lagi beranjak kepada apa? Iblis. Setan, roh jahat yang ingin mencegah langkah kita supaya kita tidak lagi ada dalam belajar firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mari hari ini anak muda, coba lihat, engkau rindukan, engkau bangkit di hari-hari ini. Yang kedua, lihat adakah yang tidak lagi semangat dalam komsel, dalam ini, dalam PA. Doakan mereka, miliki belas kasihan untuk mereka. Dan juga orang-orang yang jauh yang tidak kamu kenal, doakan. Dan kalau ada di antara engkau sedang memiliki masalah, hampir engkau rubuh, pengen jatuh tapi puji Tuhan tidak tergeletak. Minta engkau pada seseorang, kepada pembimbingmu, doain saya Kak. Atau satu kontrakan, satu kos, yuk kita berdoa yuk, untuk kita kuat. Jadi mari kita bangkit, ada kasih karunia Allah, amin ya. Ya, bukan karena kekuatan kita, ada sesuatu atas kita, tapi ada kasih karunia Allah. Kita terus mari dekat dengan Tuhan. Mari kita terus ada kasih Allah yang berlimpah dalam setiap hidup kita. Pelayanan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada engkau, bersyukurlah engkau masih Tuhan percayakan. Amin ya. Bersyukur, ada kasih karunia Allah bagimu untuk engkau bisa melakukan pelayanan itu, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau engkau terasa ada satu masalah, engkau datang pada Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan kepadamu, ada kasih karunia Tuhan. Yuk kita datang pada Tuhan, kita berdiri. Masih engkau berbicara, sampaikan apa yang sedang kau alami, bersyukurlah engkau pada Tuhan. Untuk Yesus kita yang luar biasa itu. Haleluya. 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 Masing-masing berbicara kepada Tuhan. Saat ini gimana keadaanmu? Apakah engkau lagi biasa-biasa merasa sendiri, sedang ada dalam keputusasaan, engkau sedang ada dalam pergumulan dan sedang ada dalam pencobaan? Bangkitlah engkau, berbicara kepada Tuhan, sampaikan perkataanmu Tuhan, ini saya Tuhan, saya bersyukur saya memiliki engkau, saya pasti bisa karena ada kasih karunia-Mu. Paulus bilang, dia ada karena kasih karunia Tuhan dan tidak membuat sia-sia. Waktu ada suatu keadaan yang dihadapi, dia tahu ada Yesus dalam dia yang menyelamatkan, yang sudah menebus dia. Padahal dia adalah yang paling hina dari semua yang lain, rasul-rasul yang lain. Dialah penganiaya jemaat, hidupnya sangat rusak. Tapi dia menyadari kasih Yesus yang sudah menyelamatkan memilih dia. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kau datang pada Tuhan. Ini saya Tuhan, katakan. Saya mau tetap berdiri di hadapan-Mu dengan kuat. Saya mau semangat melayani-Mu, katakan. Saya tidak mau membuat sia-sia kasih karunia-Mu, Tuhan bilang. Engkau ada dalam diri saya, Tuhan, katakan. Siapa engkau dalam pelayanan jadi malas, PA jadi malas. Dulu engkau semangat kunjungan, tidak lagi malas semangat kunjungan. Siapa engkau tidak lagi terhubung dengan Yesus, tidak lagi memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Engkau datang pada Tuhan, mulailah kau kembali menyembah Tuhan. Memiliki
satu hubungan menyembah Tuhan. Oh, ini kami, haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya. Karena Engkau begitu berharganya di mata Tuhan. Allah mengasihi setiap Engkau. Allah memilih Engkau. Oh, bersyukurlah Engkau untuk kasih Tuhan yang besar dalam hidupmu. Bersyukur Engkau untuk kasih Tuhan dalam dirimu. Naikkan pengucapan syukurmu sama Tuhan. Naikkan pengucapan syukurmu sama Tuhan. Sampaikan pengucapan syukurmu. Sampaikan saat ini keadaanmu lagi seperti apa. Lagi lelah. Lagi ada masalah. Katakan pada Tuhan. Saya bisa melewati karena Engkau Tuhan. Siapa yang sedang ada dalam pencobaan, saya akan bisa menang dalam pencobaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, setiap kali datang pada Tuhan, sampaikan. Sampaikan seperti apa keadaanmu. Kau terbuka. Engkau terbuka. Engkau terbuka. Paulus terbuka. Aku penganiaya jemaat. Aku hina. Engkau terbuka. Haleluya. Oh, engkau terbuka. Allah akan menjamah kau. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Kau lawat Tuhan. Kau dalam nama Yesus. Kau melihat setiap keadaan anak-anakmu saat ini. Engkau yang melihat setiap keadaan mereka. Bapak, saya berdoa. Saya berdoa Engkau menjamah Tuhanku. Engkau menjamah Bapak. Engkau menjamah Bapak. Engkau menjamah. Engkau beri kekuatan baru. Engkau memberi pengharapan yang baru. Engkau memberi pengharapan yang baru Bapak. Engkau berikan semangat Bapak. Engkau berkata, Engkau datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Dan mereka memiliki sukacita di dalam nama Yesus. Sehingga mereka memiliki semangat untuk terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Engkau. Mari setiap engkau yang tidak lagi dekat dengan Tuhan. Yang tidak lagi suka berdoa. Pak, kalau ada yang kau tidak pernah berdoa, kau datang. Ini saya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kau kerinduan kami Tuhan. Oh, ya Tuhan. Tuhan di setiap kami rindu ya Tuhan. Hati kami merindukan kasih-Mu, merindukan-Mu Tuhan. Oh, mari setiap kita hampiri ya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, di setiap kami Tuhan. Ya Yesusku, ya Yesusku, ya Yesus Tuhan, Tuhan, Kau bekerja di dalam setiap kami Tuhan. Kau berfirman kepada setiap kami, menyatakan kasih-Mu, menyatakan
nyatakan firman-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu selalu, ya Tuhan. Ya Tuhan, di setiap kami Tuhan, di setiap kami, nyatakan kerinduan-Mu. Kami haus, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, dekap kami Tuhan, kami perlu Engkau. Dua-duanya kepada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, hai yang pria-pria. Angkat tanganmu dua-duanya ke atas. Angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi kepada Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semuanya, angkat tanganmu dua-duanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terjadilah Tuhan. Tuhan bangkitkan pria-pria Tuhan. Pria-pria yang mengalami Kau Tuhan. Jadi milik Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Tuhan, ya Tuhan. Laki-laki yang mengasihi Engkau, laki-laki yang mencintai Engkau, Engkau mengurapi Bapa, Kau jamah Bapa. Amin Tuhan. Jamah Allahku. Yes Tuhan. Sehingga hidup mereka. Amin. Menjadi pria-pria, menjadi berkat yang mengasihi Engkau. Amin Tuhan. Mereka bukan lemah. Mereka bukan orang lemah. Untuk itu saya menghancurkan pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Dan pekerjaan roh jahat dalam nama Yesus. Cukuplah kasih karunia Allah bagi engkau hai yang laki-laki. Dalam kelemahan, kuasa Allah bekerja sempurna dalam dirimu. Terima kasih Yesus. Yang wanita-wanita, mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini setiap anak-anakmu Bapak mengangkat tangan bagimu. Turun pengurapanmu Bapak, urapi Bapak. Mereka berjalan bersama dengan Engkau. Kasih karuniamu yang berlimpah daripada mereka. Bapak sedang ada dalam pergumulan, ada dalam masalah. Jamah Bapak, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Yang sedang ada dalam masalah, Kau jamah Bapak, Kau jamah. Jamah dalam nama Yesus. Yang sedang merasa sendiri, peluk Tuhan. Peluk Bapak. Yang sedang lelah merasa sendiri.
rohmu. Penuhi setiap kami. Penuhi Yesus. Yesusku penuhi dengan rohmu. Penuhi Yesus dalam nama Yesus. Penuhi Kekuatan yang kami baru. semua. Semangat yang baru. Dalam nama Yesus. Penuhi kami Saya semua. mengatakan pada wanita, firman Allah berkata, nama Yesus. cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yes, Tuhan. Dalam kelemahanmu kuasa Yes, Tuhan bekerja Tuhan. sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan engkau merasa sendiri. Ada Allah bersamamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupmu. selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin Tuhan. Itu kami katakan sebagai doa kami. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kebenaranmu itu menjadi bagian kami. Berkati kami Tuhanku, semakin dekat terhubung dengan Engkau. Kami terus menikmati kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Allahku. Untuk perkataan-Mu, cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja sempurna. Biarlah anak-anak muda melihat itu. Amin. Sehingga mereka tetap kuat dan strong di hari-hari ini. Amin. Karena Engkau ialah Immanuel yang menyertai mereka. Ya. Makasih Allahku, berfirmanlah terus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesusku. Anak muda bagi Engkau. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Kita sama-sama katakan. Anak muda bagi Tuhan ya. 1, 2, 3. Anak muda bagi Tuhan. Katakan tak terbatas. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja dunia. Katakanlah sama-sama lagi. Tak terbayang kebesaranmu dan tak Yes. Tuhan, Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak, Kau yang amin. Lagi hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak lagi yuk. Sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus Lagi Kau yuk.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Oh, ya sama-sama katakan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang lagi dengan segenap hati, Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lagi yuk, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, ajaib Kau Tuhan agung, dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, lagi yuk. Oh, ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak Berkuasa, memerintah. meminta selamanya. Yesus, lagi yuk, kita mau berikan bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Terakhir yuk sama-sama kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Raja mulia, bersorak-sorai bagi Raja mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur dengan Kau. Pujian, hormat, kemuliaan itu adalah hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapakku. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami sudah selesai dalam memuji memuliakan Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tapi Bapa, bukan cukup sampai saat ini, tapi hidup kami akan terus kami mengejar yang dekat dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu pribadi-Mu, membangun mesbah pribadi, mendengar suara-Mu Allahku. Kami bersyukur Kau begitu sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami masih bisa memberi apa yang bisa kami berikan malam hari ini. Berkati jamaah dan kuduskan Bapakku, dan ini bisa dipakai, dikelola bagi pekerjaan Tuhan dalam gereja-Mu. Dan yang belum bisa memberi malam hari ini juga berkati Tuhanku. Berkati di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku. Berkati mereka. Keluarga juga, orang tua, berkati kami semua, orang tua, anak-anak juga berkati. Di tempat, di kampung mereka atau yang ada di Samarinda ini, berkati Tuhan Yesusku. Terima kasih Anakku. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini kami mengangkat tangan kepada Kau. Pujian itu, hormat itu hanya bagi-Mu. Ini kami Tuhan. Biarlah terus kami menikmati kasih karunia-Mu. Engkau sudah ada dalam hidup kami percaya. Kami akan bisa masuk terus dalam perlombaan yang sedang ada dalam kehidupan kami. Dan mata kami akan terus tertuju kepadamu. Dan kasih karunia-Mu ada pada kami. Terima kasih, kami mau pulang. Penyertaan Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, itu yang akan menyertai kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan pulang kami juga dengan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan kita dahsyat.